Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu hari ini Cekwan menghadiri yaitu undangan dari DKSS yang akan diselenggarakan acara dialog seni Nah, di sini ada 3 narasumber dan kita akan berdialog seni itu sama dong. Nah, dan nanti kita selik acara kemana tanya jawab kemana. Di sini juga ada pakar-pakar seni dan tepatnya acara ini di Gans Cafe di Gans Cafe di seputaran Kampung Iwa. Nah, selanjutnya kita selik acara ini. Check it out. Mari kita saksikan YouTube Ceone Cewa di masa perjalanannya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan dialog seni menyelaraskan potensi seniman untuk menunjang pariwisata Sumatera Selatan di Gans Cafe 4 Mei 2021. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Baginda Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para penghibur yang setia dari awal hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Aufa Syahrizal SPMSC, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak RH Syahril Arwin SE selaku Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Iqbal Wiyanto selaku Ketua Dewan Kesenian Palembang. Yang kami hormati dan juga yang kami banggakan para tokoh seni, seniman dan juga penggiat seni yang ada di Kota Palembang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mewakili seluruh pengurus Dewan Kesenian Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat datang dan juga berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan dialog seni pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam budaya. Yang terhormat yang kami banggakan, mulai dari Pak Abdul Aziz Kemis, Pak Khusus Gubernur Bidang Pariwisata. Selamat datang Pak Abdul Aziz Kemis. Mungkin hari ini sekaligus jadi pembicara dialog seni. Yang terhormat juga yang kami banggakan, yang kami cintai, orang tua, bapak, sahabat, dekeng kami, Bapak Aufa Syahrizal, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu karena Pak Aufa udah bisa hadir hari ini. Luar biasa Pak Aufa, di tengah kesibukan masih bisa menyempatkan hadir di sini. Yang terhormat yang kami banggakan, Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan, kakak kami, Bapak Sari Erwin. Lalu dari dulu manggilnya Kak Yaya lah. Mungkin sampai sekarang terbawa-bawa selalu manggil Kak Yaya, Kak Yaya. Selamat datang semuanya. Tadi juga ada dari OI ya, Pak Ketua Dewan Kesenian OI Pak Wang datang juga dari Dewan Kesenian OI. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada Sekretaris DKSS Rono, Sekretaris Dewan Kesenian Palembang hadir di sini. Ada senior juga, ada yang Jaden atau lihat di sini yaitu dan teman-teman komunitas atau seniman budayawan yang ada di sini. Ada Mas Teguh, Bapak Sultan, lengkap di sini guys. Jadi walaupun informasinya undangannya terbatas karena mungkin mengingat konsep acara dan pandemi seperti itu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di kegiatan dialog seni dengan tema menyelaraskan potensi seniman untuk menunjang pariwisata Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu buat DKSS. Ini disuruh mewakili tuan rumah, jadi mewakili Gans Cafe, mewakili Dewan Kesenian Sumatera Selatan, mewakili Dewan Kesenian Palembang. Sebenarnya agak cepat juga mewakili tuan rumah. Nah, tuan rumah yang mana?
Jadi izin Kak Yaya disuruh-suruh mewakili kalian sekali lagi selamat datang kami dari tuan rumah dari panitia pelaksana ingin mengucapkan selamat berkegiatan, selamat melakukan dialog seni dan tentunya pada akhirnya kami dari panitia apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada kekurangan di sana sini kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Semoga kegiatan hari ini, dialog seni ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Bapak kami persilakan. Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan Haji Sumis sebagai staf khusus bidang pariwisata Fauzi Guru, Ketua DKS Sumatera Selatan, Ketua DKP, DIBEK, kemudian Ketua DKS dan Kesenian UI, para peserta dialog yang mau tidak bisa saya buka satu persatu yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Ada Bung Teguh, ada semuanya, ini sahabat saya semua, ada Bung Gatot, ya. Terutama tuan rumah. Oh tadi Ketua DKP, sekarang tuan rumah yang selalu setia dan selalu memfasilitasi setiap pertemuan-pertemuan seni dan budaya di Sumatera Selatan. Sebagai Kepala Dinas Bidang Pariwisata, dan tentunya yang menaungi kebudayaan dan pariwisata, kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diprakarsai hari ini. Judulnya Dialog Seni. Saya bicara dialog seni ini panjang, tidak selesai sampai subuh nih. Ya, karena pasti menarik dialog ini. Yang jelas saya sangat mengapresiasi teman-teman seniman dan budayawan yang selalu eksis untuk berupaya memajukan kebudayaan dan seni yang ada di Sumatera Selatan. Jadi contoh Bung Gatot dan kawan-kawan yang sudah berkolaborasi dengan Bu Anita mendirikan ruang aspirasi budaya. Ini bukan main, saya hadir waktu launchingnya. Ini sebuah terobosan, artinya dengan berbagai macam cara teman-teman seniman dan budayawan untuk memajukan budaya dan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Jadi tidak pacak tembus lewat ini, tembus jalan lain. Tidak pacak tembus jalan lain. Ini sebuah kegiatan aktivitas yang patut kita apresiasi. Berulang lagi buat semuanya. Artinya ini sebuah tanda bahwa kita semua peduli dengan seni dan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Tapi saya harap hari ini judulnya bagus, dialog. Artinya di sini akan masuk berbagai macam informasi, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam rangka memajukan seni dan budaya. Saya minta hari ini pertemuan ini tidak hanya sekedar pertemuan saja, tapi ada resolusi, ada hasil, ada usulan. Kalau kami pemerintah ini sifatnya hanya fasilitator, tapi yang pelaku-pelakunya teman-teman semua. Kami hanya fasilitator dan akomodator, ya. Kalau pajak mampu kami fasilitasi, tidak pajak mampu kefasilitasi, kita cari jalan keluar sama-sama. Artinya kami memiliki keterbatasan dan tidak semuanya bisa kami lakukan, dan tidak bisa juga memenuhi semua keinginan para teman-teman seniman dan budayawan. Ada keterbatasan yang ada pada kami yang tentunya tidak bisa kita lakukan. Artinya tinggal kita cari bagaimana solusinya. Ini saya rasa pakar semua nih, Kak Ajis, ya. Kemudian Yaya, Gatot. Ini pakar-pakar semua yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa untuk memajukan seniman, memajukan seni budaya. Jadi saya harap dialog hari ini betul-betul menghasilkan sebuah pemikiran yang nantinya bisa diberikan kepada kami sebagai pengambil kebijakan. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama satu tekad memajukan seni dan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Selamat berdialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ufa Syahrizal selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dalam memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu dialog seni, saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung para narasumber yang telah hadir di tengah kita pada hari ini. Yang pertama
kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Abdul Aziz kami selaku staf khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang pariwisata. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Abdul Aziz. Kami silakan Pak. Selaku narasumber yang kedua, kami mengundang untuk naik ke atas panggung Bapak RH Syahrizal RWSE. Beliau merupakan Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Dan yang ketiga, kami undang untuk naik ke atas panggung narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Gatot Sultan yang merupakan seorang seniman dan juga pengusaha di Sumatera Selatan. Tepuk tangan yang meriah juga. Dan agar dialog dan diskusi kita pada hari ini terarah dan mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan, kami juga meminta kesediaan moderator. Dalam hal ini kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Surono SPD. Kepada Pak Surono kami persilakan. Hari ini mengikuti diskusi atau dialog seni. Sebenarnya banyak sekali beberapa rekan-rekan yang ingin hadir, tapi karena memang saat ini kondisi kita sedang zona merah, jadi ada pembatasan untuk perkumpulan, jadi memang dibatasi dari segi jumlah dan undangan yang disebar. Terima kasih untuk Pak Opa yang selalu menyempatkan diri hadir di tengah-tengah seniman, budayawan, setiap kegiatan seni. Kadang kita merasa kalau bikin acara, kalau tidak ada Pak Opa, terasa kurang lengkap. Seakan-akan sudah jadi ikon di mana-mana kalau Pak Opa adalah sekarang menjadi tokohnya seni dan budaya di Sumatera Selatan. Semoga terus memimpin kami, Kak. Terima kasih. Sesuai dengan tupoksinya. Oke. Dan tidak lupa Om Didit. Kalau tadi saya tahu di luar rumah, karena tidak mungkin di sini kayaknya jadi pemateri sambutan, saya moderator jadi sambutan, jadi Om Didit selaku tuan rumah Gans KB dan Dewan Kesenian Palembang, karena di mana-mana kita harus bersinergi. Baik rekan-rekan, kita diskusinya tetap santai karena suasananya ini lagi Ramadan. Kalau belum buka nih biasanya masih agak lemas, jadi kita agak sambil santai, sambil mengikuti percakapan yang walaupun santai, tapi saya suka dengan kata Kak Opa tadi, harus ada resolusi dari dialog ini yang nanti akan kami buat, kami rumuskan, dan insya Allah kami segera kirimkan ke Disupar Sumsel. Terima kasih Kak Heru Kaswan dari Dewan Kesenian Logan Ilir. Sebenarnya dari Banyuasin sama Mubang mau datang juga dari Bawumulin, tapi mereka menghindari karena perintah dari sana untuk tidak hadir dulu di sini. Tapi Kak Kaswan, terima kasih banyak. Saya mulai saja diskusinya dengan pemaparan dari 3 pemateri yang saya rasa sudah tidak asing lagi di kawan-kawan yang ada di sini. Jadi sudah dikenalkan oleh pembawa acara. Saya mulai dari Kak Abdul Aziz, biasa dipanggil Kak Aziz. Kemarin sempat ada dialog di sini Kak tentang ngobrolnya santai tentang bagaimana ruang publik seniman, terus bagaimana seniman dalam berkarya. Nah, ada kegelisahan sedikit dari seniman ketika ngobrol-ngobrol kemarin. Seniman ini posisinya di pariwisata Sumsel di bagian mana, sekuat apa, atau ada tidak peluang-peluang besar yang bisa diambil oleh seniman-seniman Sumsel ini dalam mengisi ruang pariwisata yang ada di Sumatera Selatan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Opa dan jajaran para seniman yang berkesempatan hadir dari Logan Ilir, dari Palembang. Seperti kita ketahui bahwa yang sangat berkembang maju dunia pariwisata itu kalau di Asia, ya, kayak misalnya Thailand atau kalau di Indonesia itu Bali, karena memang mereka diuntungkan oleh kondisi alam yang begitu kondisi agama yang dianut sudah itu karena diuntungkan oleh perang waktu perang komunis ya, perang dingin yang akhirnya menyatukan Vietnam. Nah,
kita ketahui bahwa tourism, ya, tourism atau pariwisata itu adalah sebuah industri dasar yang kesemuanya itu menjadi terpadu. Apakah dia dari sisi destinasi, apakah dia dari sisi transportasi, apakah dia dari sisi show, ya, tempat pertunjukan, apakah tempat pertunjukan, ya, pertunjukannya tempat pertunjukan, kafe dan lain sebagainya, Nah, kalau kita lihat dari sisi tourism, dia ini adalah industri, dan kita lihat bahwa seniman itu adalah artis, ya. Dan seniman ini tentu janganlah diartikan sebagai sesuatu yang dia ada sesuatu yang melekat, ya, di dalam industri pariwisata. Kenapa? Dia bisa menjadi seniman seni, tari, nyanyi, seniman apapun, seni patung, ya, film, video dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan banyak terobosan di dalam menyongsong, ya, dunia kepariwisataan kita. Artinya pariwisata itu, industri pariwisata itu melekat semua aktivitas berkesenian, semua aktivitas kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus mendorong, ya, kreativitas yang ada. Di Eropa juga itu sangat mengandalkan alam, misalnya ski gitu. Apa? Ini yang nyamuk nih, sama berarti Malah kebun. Itu dengan pendakian gunung, Mount Everest dan lain sebagainya itu. Nah, ini, ya, oleh karena itu dunia sekarang sangat mengandalkan pembiayaan negaranya itu melalui pariwisata. Banyak yang sudah sedemikian maju, dan pada masa pandemi ini semuanya hancur. Oleh karena itu kita sangat mendorong bahwa bagaimana membangkitkan aktivitas itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan itu. Karena kalau kita bicara kepariwisataan, dia bicara suatu industri. Nah, dan fokus dari suatu industri itu adalah tentu ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana memperluas lapangan pekerjaan, dan yang ketiga, poin penting adalah mengurangi angka kemiskinan. Ini yang harus didorong terus-menerus sehingga dia memunculkan berbagai macam aktivitas. Oleh karena itu, saya sangat menghargai apa yang dirintis oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang mencoba untuk mendorong dan membangkitkan kreativitas para pekerja seni, para seniman. Nah, paling tidak dengan adanya diskusi yang seperti ini, ya, yang ada beberapa komite, ini akan bergerak untuk maju. Apakah itu komite seni, komite puisi, sastra, komite film dan lain sebagainya. Nah, dan yang paling penting dalam pertemuan kita ini adalah bagaimana kita bisa mendorong, ya, misalnya dengan penggunaan teknologi yang tepat, dengan mendorong penggunaan media sosial yang tepat, ini akan semakin memacu pertumbuhan ekonomi yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap, ya, bahwa banyak sebetulnya aktivitas dagang, aktivitas bisnis yang ada di dalam kesenian ini. Misalnya untuk jadi event organizer, menjadi wedding organizer, menjadi pemandu wisata, ya kan? Banyak sebetulnya yang bisa di-create dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, disinilah kalau kita lihat misalnya di Eropa dan di Asia, bagaimana mereka mendorong itu.
tes. Ya, kalau pariwisatanya adalah industri, berarti salah satu komponennya adalah seniman. Sesiap apa sih seniman di Sumsel ini dalam menghadapi industri pariwisata? Coba silakan. Terima kasih Pak Surono atas kesempatan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pak Opa, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah hadir pada hari ini seniman, wartawan juga hadir. Sengaja kami mengadakan acara dari Dewan Kesenian ini mengarahkan adanya potensi seniman terhadap pariwisata. Kalau kita lihat potensi seniman yang ada di Sumatera Selatan itu dari tahun 60 sudah banyak yang menasional. Tapi di sini yang paling penting kerjasama seniman dengan pihak pemerintah ini masih kurang. Jadi kalau seniman ini siap, mereka punya karya, mereka punya potensi, tapi kan harus didorong juga. Contoh, kita lihat daerah-daerah lain itu kenapa lagu-lagunya itu lebih booming, tahu Pak? Saya sudah catat itu booming itu kenapa? Karena pihak pemerintahnya juga serius mendukung. Seperti lagu Mau Meri, pejabat-pejabatnya juga menyanyikan, juga ikut Bapak mendorong lagu Mau Meri itu di mana-mana sampai di Indonesia, gitu. Artinya potensi kita juga tidak kalah, Mas Rono. Saya sudah melihat potensi tahun kita ini, cuma mungkin untuk bersaing ke depan kita mengajak kawan-kawan ini agar terus belajar. Dia belajar dan ketinggalan masalah teknologi, masalah musik ya, terus masalah mungkin edukasi soal musik juga ini perlu. Karena kalau bersaing itu kan harus lebih mantap. Jangan kalah dengan yang lain. Artinya kan seniman juga punya skill yang bagus artinya. Artinya skill yang bagus itu sangat dibutuhkan supaya hasilnya juga pasti bagus kalau senimannya itu bagus. Ini berkaitan dengan ilmu. Ini kalau seniman itu tidak asal-asal menciptakan lagu, terus mengaransemen musiknya juga tidak asal-asalan. Misalkan mengaransemen lagu daerah itu nuansa apa yang harus dikembangkan, apa maunya lagu itu. Jadi memang harus jeli. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, kawan-kawan juga sudah mengikuti ini apa, artinya teknologi yang sekarang ini yang digital, artinya dari proses rekaman. Kalau dulu rekaman itu kan pakai manual, nah sekarang sudah lebih canggih lagi. Kalau masalah siap, Bu Surono, mereka sangat siap, tinggal lagi kolaborasi dengan pihak pemerintah, terus pihak bandar-bandar yang lain, mungkin itu. Oke, terima kasih Gaya. Kita ini bentuknya dialog, nanti ada dialog dari kawan-kawan di sini. Tapi saya tuntaskan dulu mengupas ketiga narasumber ini. Saya ke Mas Gatot ini. Mas Gatot, ini bicara soal, Mas Gatot kan sering mengurusi beberapa komunitas-komunitas ini, terutama pemusik. Kira-kira untuk persaingan dalam meningkatkan pariwisata, kalangan-kalangan kawan-kawan komunitas maupun pemusik ataupun seniman yang lainnya dengan daerah lain sudah mampu bersaing atau ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan? Silakan Mas Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semua. Sebelum kita membahas yang terlalu jauh, kita bahas dulu arti selaras. Menurut kita punya imajinasi beda-beda mungkin tentang selaras ini. Selaras mungkin kalau saya kutip dari Mbak Google, selaras itu adalah menciptakan suatu hubungan yang baik lahir batin antara kedua belah pihak ataupun secara lebih garis besar intinya menciptakan suatu hubungan yang menarik. Untuk menciptakan suatu hubungan yang menarik itu enggak apa ya, punya tolak ukur beda-beda. Oke.
balik ke masalah potensi, meneruskan potensi seniman untuk menunjang pariwisata Sumatera Selatan. Di sini saya mencoba untuk membagikan ilmu sedikit, bukan mengajari. Balik ke suasana sekarang, yang harus diperhatikan adalah suasana pandemi COVID-19, ya kan? Kita semua terdampak. Saya selaku seniman, saya selaku pengusaha juga, seniman dan pengusaha terdampak. Dimana COVID-19 ini yang merupakan suatu bencana bisa berubah menjadi suatu berkah. Nah, dari situ kita mencoba untuk gimana ini, jangan COVID-19 ini kita diksikan atau kita narasikan menjadi suatu bencana terus. Akhirnya kita nggak maju. Benar nggak? Jadi kita nggak maju kalau melihat COVID-19 ini bencana. Tapi kita harus merubah mindset kita, gimana COVID-19 ini menjadi suatu berkah. Gimana bisa menjadi suatu berkah? Itu perlu konsep, perlu diskusi kayak gini, perlu diskusi. Yang saya sangat bersyukur, yang saya sangat syukuri bahwa pemerintahan melalui Pak Aufa, melalui lembaga yang ada di KSS, di KP, mungkin yang dulu juga baik, tapi yang sekarang mungkin harapan saya lebih baik, karena menurut saya dan pengalaman saya bahwa kenapa industri pariwisata dan seniman yang ada di Sumatera Selatan khususnya ataupun untuk di Palembang ini kenapa nggak maju, susah maju, karena komunikasi. Percaya nggak percaya, komunikasi, karena saya ada di dalamnya. Komunikasi. Ada yang merasa saya hebat, saya senior, saya lebih duluan, saya opini, nggak ada eksekusi. Maaf, ini saya sebenarnya mungkin ini saya mohon izin semua kepada teman-teman, saya melakukan ada sedikit gerakan tapi untuk semuanya ini, untuk berkedepan, namanya RAB, Rumah Aspirasi Budaya. Tapi ini tetap titik beratnya adalah untuk membantu menggedor. Kalau nggak saling menggedor pemerintah ini, gimana caranya dalam arti kata pemerintah secara luas ya, tanggung jawab kita semua, tinggal caranya beda-beda. Terus kembali ke pariwisata. Oke. Siap tidak seniman di sini? Ya kita maksudnya gini ya, Om Surono. Kita harus balik ke grassroots dulu. Kalau kita bicara masalah seniman yang mana? Ya? Kita harus gini loh, kita harus mapping dulu, berbicara. Ini benar-benar harus dipecahkan. Ini makanya harus banyak diskusi. Saya sangat senang sekali Om Didit ini teman saya, pernah satu band, sama-sama pengusaha. Ini kita buka sedikit ya, saya berdiri aja nih biar Didit adalah mungkin dulu musisi, saya musisi juga. Tapi kalau kita misalnya kebanyakan teman-teman yang jadi pengusaha ataupun vendor-vendor yang ada di Sumatera Selatan atau Palembang ini, rata-rata itu adalah seniman. Kenapa kita bergerak menjadi pengusaha? Karena melalui seniman mungkin nggak cukup buat saya beli rumah yang mahal ataupun saya jalan-jalan ke luar negeri, mungkin nggak bisa secara pribadi ya. Karena itu tadi, ini kita bicara secara realita, ya kan teman-teman? Bukan memarginalkan sosok seorang seniman, enggak. Tapi seniman itu adalah pekerja jasa. Ketika berbicara masalah jasa, itu adalah ada konsep real dan non real. Balik lagi ke sana. Jadi ketika kita berbicara masalah pariwisata itu sudah luas. Kita bicara dulu masalah, kan selaras nih, gimana caranya membangun hubungan yang baik antara para seniman dengan stakeholder yang ada. Selaras itu harus tentram secara lahir dan batin. Gimana bisa
si seniman mengaspirasikan, si pemerintah memberikan wejangan, memberikan fasilitas, ya kan? Nah kita balik ke situ dulu, Om. Jadi oke, menurut saya itu dulu, nanti kita bisa tanya jawab berikutnya. Tapi yang utama adalah kita back to dasar dulu. Jadi kita semuanya sudah bagus, mungkin dulu bagus, tapi kita harus mulai bergerak lebih dinamis, lebih berkonsep, lebih berstrategi. Karena saya berpengalaman juga di sana, Om Didit berpengalaman gimana menciptakan suasana yang new di balik bencana ini menjadi berkah. Tinggal konsep, ya kan? Konsep gimana caranya Sumatera Selatan ini adalah suatu kebanggaan bagi warganya. Sumatera Selatan ini dikepung sama destinasi pariwisata. Jadi orang setiap ke Sumatera Selatan, aku uang Bali misalnya ke Bali, enak, datang ke Palembang enak. Di sana ada nyanyi, di sana ada tari, di sana disambut baik. Di sini makan enak. Nah itu, jadi kita pengen ada pengepungan. Jadi ketika industri pariwisata ini dikepung dengan destinasi itulah pokoknya. Oke. Jadi ketika itu di konsep, saya bilang konsep, karena ini banyak yang keluar jalur, akhirnya tidak berkonsep. Satu lagi Om, Pak Alfa, ini bukan tanggung jawab Pak Alfa sendiri sebenarnya. Tanggung jawab ini adalah di gubernur. Gimana caranya Pak Alfa sebagai leadership untuk pariwisata, tapi harus didukung dengan kedinasan yang lain. Gimana bisa berdiri tegak kalau kedinasan lain tidak mendukung? Tidak bisa. Kita harus punya komunikasi. Makanya Om, kita komunikasi dari seluruh apa yang ada ini. Seniman-seniman ini adalah juga tipe. Ketika satu hilang, ekosistem itu satu hilang, komunikasi hilang, itu nggak akan jalan. Baik, kita bentuk komunikasi dulu kalau gitu. Oke. Dari 3 paparan yang dari sudut pandang, silakan nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat narasumber Abis, Arwin, dan Mas Gatot. Saya sependapat apa yang disampaikan Mas Gatot selaras. Kita selaraskan dulu, artinya kita satu persepsikan dulu. Kalau antara seniman dengan pemerintah sudah satu persepsi, insya Allah juga. Cuma kadang-kadang nggak satu persepsi, nggak sama kendak, maju melembang. Nah sekarang kita katakan pemerintah itu hanya fasilitator, seniman pelakunya, bukan pelakor ya. Ya kan? Jangan karena kami fasilitator, seniman pelakor, bukan pelakunya. Nah, mungkin ada bubui mulut aku di gedung ini, saksi kalau baca saksi ngomong. Apa kena seniman aku peduli? Bubui aku ngomong di gedung ini. Dulu datang para seniman lukis, seniman patung, seniman kami tidak bisa berekspresi Pak, kami tidak ada tempat. Tunjuk tempat di Jakabaring, gratis. Tapi apa yang terjadi? Tidak jalan juga. Kurang apa lagi pemerintah? Nyiapkan gedung yang begitu secara presentatif, tidak jalan juga. Oke, para seniman teater, bla 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 bla, kami nggak ada tempat panggung. Siapkan Jakabaring, ada gedung teater, pakai gratis. Tidak hati juga nanti. Kurang apa lagi? Dewan Kesenian Sumatera Selatan, tidak hati dia, kami anggar ke. Kurang apa lagi? Kami hanya fasilitator. Bung Erwin dari nyinggung masalah lagu Momere, aku lah berapa kali ngomong sama Erwin. Cipta lagu, jangan sampai bocor-bocor booming, Momere booming, ngapur lagu ya Saman atau lagu Cuk Mailang booming juga. Jadi lagu untuk dipakai untuk senam. Tapi detik ini belum ada. Ini sekedar kritik saja. Saya bukan membela diri. Kurang apa lagi saya berbuat? Ini lagu gue, berasa banyak saksi di sini.
weh aku ngomong itu, tapi tidak pernah ada. Tadi selarasnya belum nyala, atau kendak masih belum lama. Ya saya sebagai pemerintah ada batasan kemampuan, tidak mungkin semua keinginan seniman bisa saya penuhi. Tapi paling tidak saya sudah memberikan ruang untuk para seniman berekspresi. Yang saya butuhkan tidak teori, yang saya butuhkan action sekarang ini. Kalau ada action mungkin kita bisa pikirkan kemana harus kita cari dananya, kemana. Tapi kalau cuma wacana saja, ya kapan jalannya? Saya tantang sekarang action. Misalnya saya bantu maksimal mungkin, action tapi jangan wacana. Ini saya agak emosi jadinya kan, karena saya sudah berbuat gitu loh. Saya sudah berbuat. Ini ya Allah, tapi ini nada keras ya, tidak marah ya, tidak marah, nada keras saja. Tapi artinya saya merasa tergelitik hati saya. Di ruang ini saya sudah berbuih mulut saya, baik kegiatan Kota Palembang, kegiatan provinsi. Saya berusaha untuk support. Saya coba carikan solusinya. Kita banyak stakeholder yang bisa mensupport para dewan seniman. Contoh dari RAB, secara pribadi Bu Anita mencoba memfasilitasi, itu salah satu solusi. Mungkin kami tidak mampu menyediakan fasilitas bagi teman-teman seniman budayawan karena keterbatasan. Tapi ada orang lain yang peduli dengan pendekatan tadi, menyelaraskan dengan pendekatan teman lewat siapa? Oh, Bu Anita. Bu Anita respon. Nah, artinya jangan hanya sekedar kami saja itu pemerintah yang disalahkan. Kami sudah berbuat. Kasarnya anggaran kami anggar. Dulu tahun yang berapa saya jadi kabit 2 miliar anggaran untuk dewan kesenian. Kurang apa lagi? Saya waktu itu kabitnya. Ingat betul saya. Tapi karena tidak ada wujud, tidak apa ya, lama-lama saya dikritik oleh DPR. Untuk apa besar-besar dana ini? Tapi tidak ada actionnya. Saya bukan main berperang dengan DPR untuk memperjuangkan itu. Ujungnya turun apa? Mohon maaf ya, tidak bisa jelaskan di sini. Dana yang ada tidak ada hasil, tidak ada actionnya. Saya butuhkan actionnya gitu. Outcome-nya nggak ada. Mungkin walaupun cuma 100 juta, kalau kita bikin event sudah jadi itu. Ya, sudah jadi. Kurang bisa kita minta dari stakeholder ataupun dari promotor-promotor yang lain. Sebenarnya, tinggal bagaimana kita menjelaskan tadi. Kita punya potensi. Ada apa namanya individunya, senimannya yang punya potensi. Ya. Mohon maaf secara kilas, itu sudah mungkin cerita yang berulang-ulang. Contoh soal kemarin saya nonton film Ayudhya menemukan jalan pulang. 1 rupiah pun tidak ada pemerintah mengeluarkan uang itu untuk produksi film itu. Tetapi para generasi milenial di Lampung, mereka bisa menciptakan sebuah film layar lebar. Di mana di situ berisi tentang potensi wisata, potensi budaya, talent daerah diambilkan. Wah, kagum saya. Gimana peran pemerintah? Regulasi. Misalnya mereka minta izin kemana? Pemerintah bikin surat. Minta izin untuk syuting kemana? Pemerintah bikin surat. Minta kunjungan kemana untuk syuting? Pemerintah bikin surat. Regulasi dan fasilitator. Tetapi untuk bagaimana menciptakan film itu, mereka berupaya seminta dari mana mereka datang duitnya. Tapi jadi. Sekarang kemarin saya tantang dengan orang Palembang, Pak Senang. Oke, mari. Buatlah, siapkan, ajukan proposal. Mungkin kami bisa ajukan pertanyaan. Apa? Actionnya belum ada. Ya, sekali lagi saya bukan membela diri, saya sudah berbuat. Nah, tinggal mari kita selaraskan. Ya, semua pasti ada duit, semua pasti bicara duit. Tapi jangan sampai karena nggak ada duit jadi nggak jalan. Gara-gara pemerintah tidak punya duit untuk nggak jalan. Oh, nggak dong, masih banyak stakeholder yang lain, masih banyak pihak-pihak lain yang siap asal bagaimana kita mencoba melakukan pendekatan kepada mereka, menjelaskan dan membuktikan hasil karya kita. Tidak hanya sebatas wacana, karya dulu, berkarya dulu, baru kita bisa memberikan kekuatan gitu. Itu saja, ya. Jadi saya tantang sekarang, karya, saya bantu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, beri tangan dulu. Jadi saya tidak merasa kalau KOPA membela diri. Memang ini salah satu bentuk bagaimana KOPA menerangkan
persepsi dari beliau tentang kata selaras yang digunakan untuk dialog seni. Dulu bagaimana pemikiran kita bersama-sama. Tapi sebelumnya Kaupa saya perkenalkan, ini ada kawan-kawan dari film. Kemarin mereka buat film Ngidang, terus film Tanggai. Itu mereka secara pendanaannya kolektif, dan kedisiplinan juga hanya meminta aturan-aturan saja bagaimana izin ke Ngidang di mana-mana tempat, dan itu sudah berjalan. Teater juga kemarin sudah difasilitasi di Geraha Budaya, cukup minta surat dari Kaupa bagaimana bisa menggunakan Geraha Budaya, alhamdulillah sudah berjalan. Tapi mungkin kita akan lebih dalam lagi bagaimana selaras itu bisa menjadikan konsep besar, sehingga kita sama-sama ke depan, yang kata Kaupa tadi, saya tantang kalian berkarya, kita siap untuk berdiskusi bersama, kita bawa konsep kita bersama ke lembaga-lembaga yang lain. Kan Nasir tadi mau ada yang mau disampaikan sebelum saya nanti kembali ke narasumber. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kalau tadi Pak Opa agak emosi, saya sangat emosi dalam hati juga. Jadi kalau melihat tema dialog ini, sebenarnya ini adalah kabar baru yang menyegarkan di era pandemi. Jadi sesuatu yang memberi sesuatu yang memberikan peluang-peluang baru bagi seniman, juga bagi pengembangan potensi wisata. Tapi persoalannya banyak, makanya seperti kata Om Gatot tadi, memang untuk proses penyelarasan ini kita harus mapping apa potensinya dan apa kendalanya. Karena kalau provinsi atau DKS mau bergerak, kendalanya itu bukan hanya anggaran itu sudah pasti kendala sangat besar dan utama itu Pak. Tetapi kendala yang lainnya itu adalah regulasi, bahwa di kabupaten kota itu mereka otonomi. Nah, bagaimana menemukan penggunaan anggaran antara anggaran DPRK, anggaran provinsi, dan anggaran kabupaten ini bisa matching. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau kita bedah lagi soal potensi seniman ini, seni yang mana yang mau kita kembangkan ini? Seni tradisional atau seni nasional? Kalau kita ingin menghubungkan dengan pariwisata, maka tentunya yang paling mendapat perhatian itu adalah seni tradisional. Karena kalau seni tradisional berkembang, maka setelah era pandemi itu wisatawan mancanegara itu kemungkinan akan tertarik. Nah, sekarang ini kalau kita berbicara pariwisata itu nol besar. Jokowi itu punya program Nawacita, menciptakan 10 Bali baru. Dari periode pertama sampai periode kedua sebelum pandemi, program itu gagal total. Setelah ditimpa oleh pandemi, semakin gagal. Nah, kalau kita hubungkan dengan menyelesaikan potensi seniman ini, maka kalau kita mau mengajak seniman bergerak, mengundang pariwisata, maka ini peluang baru. Tetapi kemudian seniman akan diajak ke Lebu, pariwisata ikut ke Lebu. Nah, kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya agak dinginkan dulu, kita semoga tetap bicara dengan santai. Karena nanti mancing-mancing dari Kaupa emosi. Ketika ini terlalu emosi, saya bingung saya harus ngapain lagi di atas panggung ini. Gimana? Semangat. Oke. Ada satu lagi nih dari Mas Teguh. Silakan Mas Teguh. Kita ganti emosi dengan semangat. Oke. Silakan. Selanjutnya ketika bicara selaras aktif, saya berkarya nggak ada urusan dengan anggaran pemerintah. Saya mau desain kartu tarot, mau desain panggung, mau desain apa, nggak ada urusan. Satu karya 5 juta lebih dibayar orang. Sekalipun dalam era pandemi saya sempat jual 4 karya kartu tarot ke Papua, Riau, Sulawesi, sama ke Jakarta. Tapi kita bicara selaras di sana. Kita bicarakan potensi seniman atau pekerja seni. Kalau bicara seniman, biasanya akan mengarah kepada idealisme diri sendiri. Persetan amat, mau diapresiasi enggak, dia ada berkarya. Tapi kalau bicara pekerja seni, hubungannya perut. Nah, kalau ia pun amat pariwisata kelaparan, ya kan? Tapi bisa juga seperti yang sudah dilakukan, membangun area-area seperti yang ada di Sagung, area kerajinan, itu kan pekerja-pekerja seni. Kalau kita bicara pekerja seni, saya sepakat yang menunjang pariwisata, penari, segala macam.
Saya mungkin sering ngomel banyak Pak tentang bagaimana membangun selaras atau dinamika antara yang punya hotel menyediakan ruang-ruangnya. Umpamanya mereka kan punya katakanlah gym ya. Kenapa nggak gym ditambahi variannya sanggar tari? Jadi kawan-kawan yang punya kemampuan membuat sanggar tari nggak punya kemampuan ruang, melalui kebijakan regulasi, ayo loh hotel-hotel bantu loh fasilitasi mereka membangun sanggar tari. Karena pertunjukan pariwisata paling sering pertunjukan cuma dua, tari dan nyanyi. Teater jarang, ya, film jarang kecuali di bioskop. Ya tari dan nyanyi dua loh. Nah bagaimana kalau bilang musik ya? Bagaimana dua ini ada melekat di sektor-sektor industri? Karena kalau bicara industri, kami ini pekerja industri. Berarti harus ada income kami dari pariwisata. Nah bagaimana mendapatkan income tadi? Bagaimana kami dikenal orang-orang pelaku industri? Kompetensi si A bagus, kompetensi si B bagus. Kalau kita tidak saling kenal, tidak salah. Nah itulah kita minta dengan regulasi Pak Opa, mungkin juga nanti dengan Babe segala macam, hubungannya dengan hotel-hotel. Ayo fasilitasi kawan-kawan seniman, ada ruang dinamika, ruang proses, ruang latihan di hotel-hotel, agar tamu juga mengenal budaya Sumatera Selatan. Oh, di situ ada lempar hadis 9, latihan di situ, di hotel itu. Datang ke sana tamunya. Terus juga ada latihan tari tangga, datang ke sana tamunya. Tadinya tamu nginep 2 hari, jadi 4 hari. Karena pengen belajar nari. Ayo kita jual proses sekali-kali. Itu sedikit tambahan. Terima kasih untuk Mas Teguh. Saya kembalikan dulu, saya sebutnya narasumber lah, karena saat ini kita dalam dialog ini. Saya ulas sedikit nih, Kak Ajis, Kak Yaya, dan Mas Gatot. Kalau Pak Opa tadi sangat menekankan, yuk kita pahami dulu kata selaras. Dia dalam bekerja, dalam berproses akan lebih mudah sekali. Terus kalau dari Kak Nasir tadi, seni tradisional atau nasional nih, yang mau dikedepankan setelah masa pandemi. Terus juga ambil contoh soal 10 Bali yang kata Pak Jokowi di era pertama kepemimpinan. Kalau Mas Teguh, tidak ada kepedulian ini mau dibantu pemerintah atau tidak, dia tetap berkarya dan berusaha untuk meningkatkan bagaimana produksi karyanya bisa kemana-mana dan menghasilkan secara income pribadi ke beliau. Mohon tanggapannya dulu dari Kak Ajis untuk beberapa pernyataan, pertanyaan dari kawan-kawan ini. Silakan ya. Baik, kita mengenal Rendra. Rendra sangat berhasil membangun idealismenya dengan komersialisasi dari pertunjukan. Itu menjadi model dan sampai sekarang Rendra tetaplah sebagai satu model. Tidak bisa diikuti pada yang berikut. Oleh karena itu, rumusan yang ada adalah bagaimana kita berhasil mendorong, memperjuangkan idealisme kita dan memperbaiki kehidupan kita. Seperti yang dibilang Teguh tadi, itu adalah bagaimana memajukan idealisme dan kehidupan. Kita tahu ya, bahwa DKSF mencoba mendorong, kalau kita lihat dari diskusi-diskusi juga, mendorong bagaimana para seniman, para artis, para dalam beragam komite itu bisa didorong, bisa dipacu, dan bisa memunculkan semangat baru yang seperti dilontarkan oleh Bapak Nadiem tadi. Apa? Jadi bagaimana mendorong itu, dan apabila itu sudah ada satu titik temu, ini akan memacu pertumbuhan yang ada. Kita bisa lihat misalnya ya, teori dari David McClelland misalnya, bagaimana dia meneliti orang itu punya semangat atau tidak, karena ada virus NA di karya sastra dari negara itu. Nah ternyata yang ini yang dibuatnya sebagai motivation of trade. Bagaimana mendorong orang ya, untuk bisa lebih terpacu. Artinya karya sastra itu sangat penting sehingga dia bisa mendorong produktivitas. Kalau sekarang kita lihat misalnya, kita lihat semuanya itu yang disebut dengan ekonomi kreatif, dia agak
kurang membentuk satu tim, tapi bagaimana bisa bergerak menjadi sangat individual, dan itu yang disebut sekarang ya dengan ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif itu sampai menjadi satu bagian penting dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini menunjukkan bahwa sangat individual. Misalnya, bagaimana menggunakan gadget. Kita bicara semua menjadi YouTuber, tapi yang menjadi YouTuber ternyata tidak siap untuk mempromosikan destinasi dan menjadi guide. Misalnya kita bisa pelajari Agung Afif, ya, itu seorang YouTuber yang sangat berhasil, yang sangat individual. Bagaimana mendorong destinasi wisata itu, gitu, didorong, dia promosikan, udah dipromosikan, dia buat web bahwa menuju ke destinasi wisata ini sangat terjangkau, mudah. Dan dari pengalamannya itulah dia punya kapal 4 di Labuan Bajo. Artinya ini contoh kreatif dari seorang anak muda yang baru berusia 27-28 tahun. Nah, yang ini yang harus didorong. Kita tidak bicara lagi tim, tidak bicara lagi komunitas, tapi kita harus dorong pribadi-pribadi yang ada. Nah, oleh karena itu, dalam konsep tertentu dalam diskusi dengan Pak Aufa ini, kita mendorong misalnya bagaimana swasta, pemerintah itu bisa bekerja sama. Pemerintah tentu membuat yang disebut dengan regulasi. Dan dengan demikian kalau dia muncul orang-orang seperti Dance Cafe, kita lihat misalnya ya, ini satu model pengembangan pariwisata. Sebetulnya Dance Cafe ini kalau kita telah lebih jauh, dia bagaimana orang bisa mau datang ke sini gitu ya. Sudah itu ada pertunjukan live, ada seni tari, mungkin ada pameran. Inilah sebetulnya yang harus didorong sebanyak mungkin terbentuknya kafe-kafe yang seperti ini gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam dunia pariwisata sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu adalah bagaimana ya, masyarakat itu bisa jadi EO, bisa menjadi fotografer, bisa menjadi segala macam. Nah, yang ini ya, yang harus kita dorong secara terus-menerus ya, sehingga antara idealisme berkesenian dan kehidupan ini semakin berkembang dan berkembang. Mungkin itu. Jadi dia dengan itu selaras. Ya. Kita simpan dulu Pak Yosef. Kita ke narasumber yang lain dulu. Ada yang mau ditambahkan dari Mas Gatot, Kak Yaya, terhadap pernyataan kawan-kawan tadi dari 3 ini? Oke, silakan Kak Yaya, Mbak Yono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Opa emoji Kak, takut bocornya. Tidak. Jadi aku jelas kritik Pak Opa. Kenapa aku ngomong pemerintah tadi? Jadi ini pengalaman aku. Mungkin Pak Opa tidak tahu sejarahnya lagu Ya Sama. Mana aku mengangkat lagu Ya Sama itu. Ini saksi hidup ke kawan-kawan seniman. Jadi memang dulu ada ebek itu. Mak mana ya lagu ini setiap kawinan cuma melatih karangan. Saya kasih lagu yang lain dulu. Kapan kita datang melatih karangan? Belum ada kawan-kawan nak ngangkat lagu Lembang lagi ya. Kita dorong yang namanya Kamsul itu. Jadi pengalaman bawa. Kita dorong dapatlah investor ngangkat lagu ini. Pak Yansuri. Untuk merekam dia coba. Saya kasih duit. Nanti ya aku kalau nyungar Ya Sama itu prosesnya. Ngapa? Tak ngangkat lagu itu. Setelah ditelaah lagu ini dari musik, tapi lagu ini bisa membumi. Dan aku yakin lagu ini membumi. Sampai Kamsul itu tidak ada ngakui lagu ini bakal membumi. Nah ternyata ketika musiknya dirubah, ketika penyanyinya dirubah, naik lagi grade. Ya Sama itu Pak Opa. Nah, sekarang mungkin siapa yang tidak tahu lagu Ya Sama, kita dorong lagi dengan pemusik nasional supaya ngangkat untuk memotivasi Pak. Aku ngangkat itulah motivasi untuk kawan-kawan tadi. Ngapo pakai pemusik nasional? Bukan tidak ngangkat pemusik lokal. Ini loh potensinya seperti ini. Nah, ternyata Ya Sama itu
Ya mungkin Kamsul Dewi sudah mengakui di sini waktu itu, bahwa dia bisa ke luar negeri, keliling dunia oleh kerjasama. Aku merasa puas. Dah katik balasan Kamsul dengan aku. Kenapa? Itulah perhatian kami Bapak pada saat itu. Ngangkat seniman. Apa aku ngomongkan dengan pemerintah? Ya kenapa pemerintah tidak jeli? Artinya kan bukan Bapak di dalam sini. Maksudnya dari pariwisata itu harus memonitoring. Perlu ini Pak. Bapak bukalah di YouTube itu. Saya berkabar karya seni tidak Palembang. Tapi sikok kata yang ngangkatnya. Aku sudah membukti ke Bapak. Ya Saman belum ada kalahnya sekarang masuk Palembang. Nah, ini satu kawan-kawan juga untuk mengantisipasi ya, artinya motivasi tidak kalah. Artinya memang perlu dibaguti Pak. Potensinya itu ini kalau nyimak dari sini, potensi seniman. Artinya seniman berpotensi kalau tidak jeli, tidak mempunyai inspirasi yang bagus, itu tidak bisa. Padahal dulu kalau kita lihat itu lagu Yasaman itu cuma mengiringi lagu teater. Ya, saksinya Pak Sorono lagu teater. Apa Yasaman? Aku ngomong lagu ini bakal ngetop. Nah inilah salah satu ini. Nah perlunya dukungan pemerintah apa? Karena kalau tidak didorong dari pemerintah untuk mewajibkan lagi, kan? Misalnya senam harus pakai lagu Yasaman. Anak-anak sekolah harus lombanya pakai lagu Yasaman misalnya. Nah inilah salah satu maksudnya kerjasama yang selaras tadi yang dimaksudnya. Dukungan pemerintah itu Pak Nasir artinya bukan kita menyalah-nyalakan pemerintah. Artinya dukungan pemerintah sangat kuat untuk mendorong seniman yang beliau bilang tadi. Artinya pelaku-pelaku seni itu ya memang harus didorong, diangkat. Tidak bisa dia. Ya ngomong kadang-kadang dia ya seperti Ali Bata itu yang di YouTube ngetop dia bukan main kan? Nah dia yang tidak diangkat, tapi uang yang angkat. Ya mungkin ini bapak-bapak, ini mohon maaf, jadi kita udah kasih menyinggung pemerintah. Justru kami terima kasih Dewan Senian ini, cuma kami juga merasa, Pak, mana kami nak berbuat banyak untuk kawan-kawan, ya. Sementara kan kadang-kadang anggarannya juga dipotong. Bukan masalah kita tidak ada memanfaatkan anggaran. Ya sekarang ini Pak, ya contoh kita kumpul-kumpul sekarang ini, saya pribadi. Jadi tidak ada masalah, Pak, tidak ada masalah. Aku ini luar biasa berkorban untuk seniman. Jadi Pak, aku yang kusembong sama kawan-kawan seniman tadi perlunya meningkatkan edukasi musik, wawasan musik. Kenapa? Supaya bisa bersaing ke internasional. Jadi tidak kalah. Kawan-kawan ini sudah bagus, sudah bisa memanfaatkan digital, zaman digital ini kan. Ya mungkin kalau untuk ke depan kita siap bermitra dengan pemerintah ini. Kami sangat miris kalau pemerintah meninggalkan kami. Ini memang sekarang kita sudah merasakan itu, cuman kan mungkin Gatot bilang tadi ya memang belum ini Pak, belum matching. Tapi mungkin ke depan siap. Lebih matching lagi ya, mungkin itu Pak. Kalau meninggalkan tidak ada niatan pemerintah meninggalkan. Mungkin peningkatan kerjasamanya yang mungkin perlu ditata lebih biar sama-sama mengerti apa yang mau dilakukan. Oke. Mas Gatot, tapi sebelumnya saya sapa dulu beberapa tamu yang tadi datang. Ada Ketua KPJ, ada Aludi, terus ada Om Fazri, Yulina, ada Direktur Rumah Sriwijaya, Mas Yuda, ada staf khusus Bupati Muratara, Bu Edward Aris. Terima kasih juga udah datang. Oke, silakan Mas Gatot untuk lanjutkan. Oke, prinsipnya kita semua ini sebenarnya sama, ingin gimana dunia pariwisata di Sumatera Selatan ini maju, bukan sekedar retorika, bukan sekedar gerakan kosong belaka. Jadi kan sama, semuanya keinginan punya cita-cita yang baik, tapi yang kalau menurut analisis saya, pengalaman saya, komunikasinya sangat kurang. Komunikasi yang terbangun itu cuma sekedar by project.
Jadi seniman diajak, tapi kadang nggak di manusia kan? Karena saya takut ada di situ. Benar ya? Nah gitu kan. Jadi kita menyadarkan ini loh, menyadarkan. Jadi nggak ada yang disalahkan, nggak ada yang di dewa-dewakan. Tapi di sini kita mencoba. Itu mungkin yang lalu, Pak Ova. Yang lalu ini karena kita harus terus sering diskusi. Karena gini loh. Ini menurut analisis juga dari RAB, jadi bahwa untuk membangun sesuatu yang lebih besar harus selaras tadi bawah, setuju. Kedua, punya visi misi yang sama. Jangan yang ini, wah saya mau ke Gunung Dempo, yang ini oh mau ke Gunung apa, Gunung Gede, ini segala macam. Enggak satu visi. Jadi orang selama ini orang tidak mengenal Sumatera Selatan itu apa sih? Apa yang dibanggakan? Pempek, Sungai Musi, Jembatan Ampera, apa? Iya kan? Coba kan kita ke Bali, baru datang biasanya, jangan, musiknya, ya kan? Terus makanannya, sambutannya, beda. Makanya kita samakan satu visi dulu. Satu visi, satu misi, bahasa komunikasi yang bijaksana dan elegan. Ini bukan sekedar bahasa formal. Makanya saya sangat mendukung DKSS dengan Dinas Pariwisata Sumatera Selatan ini bergerak ke daerah kabupaten kota yang ada. Kita ajak kerjasama. Mereka ini punya potensi yang sangat kuat. Tetapi komunikasinya nggak ada selama ini, benar nggak? Komunikasinya putus. Nah, kalau menurut saya ke depan ini sudah sangat baik Om Didit yang tercinta ini selalu membangun komunikasi. Saya sangat setuju kita bersinergi terus. Kita bangun komunikasi, berdiskusi agar mendapatkan satu tujuan. Misalnya Palembang, Sumatera Selatan menggalakkan, oh kita wisata air, semuanya bergerak wisata air, musik, seni yang lain, tari, seni lukis, kita konsentrasi. Gimana? Oh tahun sebelum nanti kan ada tolak ukurnya, mungkin dari pemerintah, oh ini tolak ukurnya ada tolak ukur dari seniman, berhasil, akhirnya gaungnya. Kita ini kan pengen gimana pariwisata Sumatera Selatan ini menggaung di nasional dan dunia dan jadi kebanggaan Sumatera Selatan dan menjadi ekonomi untuk para seniman. Nah itu ini agak panjang lebar, tapi terutama satu lagi masukan dari saya adalah saya selaku seniman juga, selaku teman-teman yang curhat sering sama saya. Jadi satu ilmu juga buat para seniman harus punya untuk kita ya. Jadi seniman harus punya manajemen ekonomi. Kedua, lembaga-lembaga yang ada harus ada keadilan, manajemen eksistensi. Maksudnya itu eksistensi itu adalah bahwa harus ada pengguliran, bahwa semua ini punya potensi, ya kan? Maka baru akan selaras. Dan satu lagi, saya harap kita sama-sama selalu berprasangka positif tanpa menjebawakannya masing-masing, ya kan? Berhentilah dengan case-case yang dulu, ya kan? Tumburan-tumburan yang ada, stop. Saya sebenarnya turun membuat RAB sama teman-teman adalah ingin gimana ada komunikasi yang baik kita sesama seniman, sesama penggiat budaya. Gimana caranya ini menjadi menarik, menjadi kebanggaan bagi warga Sumatera Selatan. Oke, itu Mas, terima kasih. Kayaknya masih ada lagi dari kawan-kawan yang ingin menyampaikan. Tadi ada Mas Joseph, tolong ke Mas Joseph. Nanti ke Mas Fadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, Pak Haji, simple. Ini langsung menembak langsung karena waktu kita maghrib gitu loh.
Satu kata manajemen itu yang disampaikan oleh Pak Gatot ya. Dari keseluruhan pertemuan itu, manajemen itulah permasalahan di Seniman Palembang. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Itu permasalahan. Seniman Palembang ini pengen diomong ke multi talent segala macam. Dia melukis, ya, dia jualan, ya. Dia nak beli, nak beli. Nah ini sama apa yang disampaikan oleh Pak Aziz. Oleh Pak Aziz, saya setuju Pak Aziz masalah rendra tadi. Tidak masuk itu Pak Aziz. Manajemen rendra itu menjadi kurang baik, benar. Rendranya habis pulau. Di Palembang banyak seperti rendra, banyak. Sanggar teater yang mirip seperti rendra manajemennya. Ketua Nyoloko ambruk. Baru banyak Pak teater di Palembang ambruk. Kenapa? Karena manajemen. Intinya yang tadi saya sampaikan, mari kita benahi manajemen. Seniman tahu diri lah. Saya ini seniman apa sih sebetulnya? Kayak Yosef tidak baca melukis, tapi Yosef pernah jual lukisan 260 juta. Yosef tidak pernah melukis. Zaman Pak Yosef, Pak Oba, itu kami menghasilkan 380 juta. 7 lukisan kami jual. Apa artinya itu? Manajemen. Jadi kawan-kawan sini maksudnya itu mari kita berbagi gawe. Yang baca berteater, jangan ada sutradara. Yang baca nulis lah bagus-bagus. Ketika manajemen itu jadi satu selaras, apa kata Pak Gatot, apa kata saya yang tadi bersatu, satu visi insya Allah itu akan jalan gitu, pasti jalan. Asal kita tahu manajemennya. Saya kira itu yang terpenting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru udah makin asik ini obrolan. Tapi kita harus ingat-ingat waktu ya. Kita harus siap-siap untuk berbuka puasa. Om Haji dulu, Om Haji. Silakan Om Haji. Ini sahabat lama saya nih. Silakan loh. Ini pas atau tidak pas? Jadi ada sedikit kegeraman. Dan bertahun-tahun mungkin teman tidak tahu kan, ke kawan-kawan mau itu di dinas pariwisata kota, di dinas pariwisata provinsi dari medio 2004 ketika PON 2004 waktu itu ada Pak Purnati Abdullah ketua PON. Saya anak umur mungkin 21 tahun waktu itu. Saya bilang Pak Purnati, ini ada waktu itu 32 provinsi, ada 32 provinsi Palembang. Kenapa nggak dipaksa setiap outdoor kasih space kecil buat bikin galeri lukis? Ini, makanya Pak Upa momennya pas, karena ada Pak Upa di sana. Willingness dari pemerintah provinsi terasa kurang. Mau nggak mau sudah tidak suka pemerintah provinsi itu regulator. Mereka punya intervensi, bisa intervensi mau ke pelaku usaha kah, mau ke industri kah, mau ke ini pekerja. Banyak jalan. Ini teman-teman seniman jangan susah. Om Didit, Mas Gatot, kebetulan kami pernah hidup berkesenian. Pun mungkin nggak terkenal, pun mungkin nggak berkarya, kami berkesenian. Kami pernah jadi pelaku dan lingkungan kami lingkungan pelaku. Ada kegeraman sendiri ketika mindset ini tentang dana, tentang anggaran. Sedangkan pemerintah provinsi sendiri, namun datang kapo. Pak Yosef tadi bilang, ini bukan tentang siapa bisa lukis novel. Benar. Suka nggak suka, dia harus berbagi. Semuanya ada posnya. Orang produksi, ya produksi sendiri. Dari kemarin saya challenge Mas Rono. Mas Rono, saya tunggu tantangan Mas Rono bikin teater, pentas teater dengan konsep yang multimedia yang kayak yang sekarang.
masuk orang kayak masih nulis hari ini. Pokoknya seni tari pemerintah provinsi bisa intervensi. Kita Dewan Kesenian kita bikin pentas seni, pentas tari tiap bulan. Pak Oka, saya beli 200 tiket. Fair dong. Teman-teman produksi yang punya sponsor bisa jalan, ada yang beli. Dari dipaksa 200, lama-lama kayak nonton, jadi Pak. Jadi ketika dimundurkan dia ke Solo, Solo masih jalan sampai hari ini. Tiap bulan, tiap minggu kalau ada pentas wayang. Kita nggak usah muluk-muluk lah. Pentas tari, pentas teater tadi, pentas musik, tiap bulan pentas puisi. Kalau teman-teman pelukis kasih space di Arista, di Bintang 5 kurasi. Makanya saya pernah tanya ke Mas Teguh kalau nggak salah tuh, Mas Teguh mana punya kurator kan? Yang standar belum punya, menyedihkan. Ayo teman-teman tahu Pak, mungkin ketika ini butuh biaya untuk sekolah jadi kurator, berangkatkan dari 2014 waktu datang pertama kali diikuti Ekraf, waktu itu belum Bekraf, diikuti Bekraf masih non PNS. Saya datang bawa ke Paisna ini kedua. Saya mau datang bawa mereka cuma dua. Paisna ini datang keluar, lihat teman-teman, atau saya bawa teman-teman ke dalam. Dan ini bukan tentang negara. Jadi ketika tentang aksesibilitas, ayo jalan bareng-bareng. Nah akhirnya balik lagi di gunung lagi ini tentang anggaran. Gak udah kok, gereng kita lihat. Kata kreatif itu project Pak. Dan itu bukan program langsung dari background. Bangun teman-teman Palembang bangun. Yang punya saya senior mungkin udah apatis ya Pak. Masa lagi dibikin begini lagi terus, bikin begini lagi terus. Ini kita yang muda nih, coba tawarkan. Saya nggak punya duit banyak, saya nggak punya kuasa. Mas Nono, ayo kita bikin 2-3 show prototype, kenapa enggak? Nah, teman-teman penari virtual kemarin keren. Ada perempuan menari di Jakarta. Orang yang nggak pernah menari, ibu-ibu gendut, nggak seksi, nggak luas, akhirnya mereka bikin show besar Pak. Iseng lihat di YouTube di perempuan menari. Dan tarian dari seluruh Indonesia mereka showkan. Ratusan orang swadaya, keren kan Pak? Tapi iklim yang dibangun Pak. Pemerintah kota, pemerintah provinsi nggak bisa tutup mata. Ayo, ada jalannya, tinggal mau apa enggak. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Wajib. Untuk proyek teater kita tetap jalan Om. Sekarang masih proses casting di Rumah Atraksi Budaya. Insya Allah 50 pemain minimal dan kita akan pentas di PSCC. Mohon doanya kawan-kawan semuanya. Oke. Oke, ya Ibet nih. Boleh ya Ibet kita tutup dulu ya nanti diskusinya ya. Oke, silakan Ibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibet, senangnya pada berkumpul di sini dengan adanya dialog seni antara pemerintah, antara seniman, pengusaha dan juga uang yang berkecimpung di seni. Di mundur ke belakang dikit, pada tahun 90 kami ya menerima tamu dari Belanda. 30 turis kami tampilkan kita itu Batang Hari 9 lagu Palembang tari Palembang. Dia senangnya ada Batang Hari 9 itu yang disambut oleh orang Belanda. Nah ini kapan kita kantin kesini tidak pernah nampilkan Batang Hari 9 ke tempat lain. Mungkin dari Pak Upani bukan pariwisata kesenian, kebudayaan dan pariwisata. Jadi dia cuma pariwisata salah. Ada kebudayaan dan pariwisata. Nah mungkin dari kita ini pemerintah fasilitasi ya, nah itu ya mungkin kita pada tampil di Go Thailand
apa di Jakarta, apa di Amerika itu Batang Hari 9 itu sangat up to date. Di luar negeri sangat senang kita permainan dari Batang Hari 9 itu, dan juga dari para seniman pasca kita ngangkat. Jadi kita bukan hanya kata bersahabat para seni, kita uji Pak Aupa tadi kita bergerak, kita maju keren, kita punya potensi dulu. Itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing testimoni dari Kak Ajis, gimana menanggapinya? Nanti ke kawan-kawan lain. Tapi jangan lama-lama, mungkin sekitar 3 menit. Udah, belum closing, sedikit aja. Oke. Kau dulu, silakan. Terima kasih. Ya, supaya kita tidak salah persepsi. Tadi banyak seakan-akan. Makanya saya agak sedikit naik tadi nada. Seakan-akan pemerintah tidak peduli. Coba kata pemerintahnya dihilangkan. Stakeholder atau pemangku kepentingan. Kalau bicara pemerintah, termasuk saya, termasuk Ajis. Artinya kalau bilang pemerintah tidak peduli, berarti apa yang saya sudah lakukan selama ini nggak ada artinya. Gitu kan? Kalau bicara pemerintah, tapi kalau bicara pemangku kepentingan, ya mungkin yang di luar sana itu. Saya datang masih pakai baju dinas karena saya peduli. Kalau saya nggak peduli nggak datang saya. Ya. Kemudian kedua, bicara masalah lagi lampu tidak publik, banyak cara. Sekarang saya tanya, lagu-lagu Palembang masuk dalam sebagai nada dering handphone? Ada nggak? Nah sekarang kita semua seniman, ada nggak mencoba di handphone kita masing-masing menggunakan nada dering lagu-lagu itu untuk sosialisasi? Ada nggak? Seniman dulu, nanti orang luar. Kita sendiri yang punya lagu itu, yang kan notabene-nya harus memproklamirkan sosialisasikan lagu Sumatera, kita sendiri tanya, saya menggunakan nggak? Nah saya nggak tahu, mana saya belum tahu, saya nggak menggunakan. Tapi teman-teman seniman yang tahu ada. Nah, kalau itu dilakukan kerjasama dengan pemerintah, kasih duit. Kan itu bicara masalah duit nih. Kedua masalah kreativitas yang kata Mas Tunggu tadi. Mas Tunggu seniman juga perlu makan, ya kan? Nah, sekarang apakah seniman perlu makan kalau mau disuapin pemerintah dulu? Boleh, disuapin pemangku kepentingan dulu? Enggak kan? Contoh di Tawo, di Jogja sana, saya berapa kali ke Jogja, selalu ketemu para seniman-seniman jalanan. Mereka berekspresi menunjukkan kemampuan mereka di Malioboro dengan gerobak, musiknya ditaruh di gerobak, mereka menari, menyanyi, duit datang. Tunggu pemerintah nyuapin? Enggak. Tinggal kreativitas seniman itu sendiri. Jadi kita tidak, hal ini saya kembali dari selaras, kita jangan nyalakan siapa-siapa. Mari kita introspeksi masing-masing. Sudah berbuat apakah saya untuk memajukan seni dan budaya di Sulsel ini? Siapapun itu, ya kan? Kita tidak perlu menyalahkan siapa, kurang dukungan segala. Contoh yang tadi dibahas masalah seni tadi di hotel-hotel, saya sudah lakukan. Yang respon baru 2 hotel. Ini saya bapak nggak datang. Hotel Arya Duta dan Hotel Arista, satu lagi Novotel. Sudah pernah waktu SEA Games kemarin, Asian Games ada. Apa yang dapat oleh seniman? Mungkin mereka tidak dapat uang honor, tapi mereka dikasih makan sebagai uang, sebagai ganti uang lelah. Itu kan penghargaan juga. Tapi kalau bicara masalah, oke kami nari asal ada duit, ya sudah. Itu kata kunci, nggak bisa jalannya. Kalau semua orientasinya duit, memang duit segala anu, tapi bukan segala duit segala-galanya. Enggak. Makanya saya katakan action, mari action kita. Mari kita action, mari kita berbuat dulu. Kurang lebihnya, kalau kurang kita tambah, kalau bolong kita tampel. Jangan kita menganggap kalau tidak ada dukungan dari sesuatu pemangku kepentingan, dianggap tidak mendukung. Sekali lagi, tolong kata pemerintah dihapuskan hal ini. Kami sudah berbuat, karena saya adalah bagian dari pemerintah. DPR, Ibu Anita sudah berbuat, bagian pemerintah juga. Ya kan juga. Tapi kalau kita bicara pemerintah nggak ada dukungan, aduh, saya miris sekali, tersayat hatiku. Gitu. Ya kan? Sakitnya di sini. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajis sebagai penutup sebelum kita akan menunggu azan maghrib bersama. Baik,
Dan ini kita harapkan sebagai satu kegiatan yang untuk bagaimana bisa menyamakan pandangan para stakeholder di dalam menata kepariwisataan dan kebudayaan dan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. Kita harapkan ini Ketua DKSN dan Sekretarisnya mungkin minggu depan atau 2 minggu sekali itu ada pertemuan lanjutan, dan kita berharap pertemuan-pertemuan seperti ini betul-betul menjadi ikon, menjadi satu sumber inspirasi bagi para aktivis kesenian. Terima kasih. Terima kasih Kak Jis. Tapi saya tekankan lagi, jangan hanya bertemu, jangan hanya dialog, tapi action, kata Kak Opa tadi. Terima kasih. Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, semoga kawan-kawan bisa menyimpulkan sendiri. Intinya selaras adalah bagaimana kita sama-sama bekerja sama, saling menyatukan tekad untuk membangun seni dan budaya di Sumatera Selatan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Belum. Baiklah, terima kasih, sebuah diskusi yang sangat menyenangkan, namun pasti masih banyak hal-hal yang bisa didiskusikan. Namun karena keterbatasan waktu, insya Allah Dewan Kesenian Sumatera Selatan akan kembali membuat dialog-dialog seni lainnya yang mungkin beda tempat dan juga beda waktu. Oke, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi untuk berbuka puasa. Sebelum kita menutup acara hari ini, akan ada kalimat penutup dari Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Kepada saya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Opa dari Lupa Singkong, Bung Ajis kami selaku staf khusus Gubernur Bidang Pariwisata, kawan-kawan seniman, wartawan, kawan-kawan penggiat seni. Di sini ada pengusaha seniman, ini pengusaha seniman ya, yang membangkitkan seniman. Terima kasih dapat menghadiri acara kami. Ini tidak luput juga terima kasih kepada Dinas Pariwisata, Pak Haji Semis yang membatik-mati sehingga terselenggaranya acara ini gunanya, artinya Pak Opa, saya sepakat tadi kita tidak menggunakan pemerintah, cuma karena kebiasaan. Mungkin hari ini kita pakai stakeholder, oke, tidak masalah. Jadi di sini intinya kita ambil dari intinya kita bekerja sama yang baik, berkomunikasi yang baik ke depan. Insya Allah kami Dewan Kesenian Sumatera Selatan banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan hari baik, bulan baik, silaturahmi tetap berjalan terus, artinya semangat berbudaya, berkesenian terus maju. Bung Didi yang telah memfasilitasi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 6 komite yang mungkin menurut teman-teman atau menurut pandangan kami diskusi bahwa 6 komite ini tidak ada yang mau dianaktirikan. Jadi mereka ini tidak ada yang mau dipandang sebelah mata. Jadi seniman apapun itu, baik dia dari komite tari, musik, teater, film, rupa dan sastra, mereka ini merasa
kalau bisa organisasi Dewan Kesenian baik Palembang maupun provinsi mungkin memperhatikan mereka sebagai seniman yang sama seperti yang lain. Jadi mungkin tadi sempat terbersih kayak bicara musik, mungkin orang nanti takutnya salah persepsi kayak kayak mentang-mentang main musik lah dengan ngomongin musiknya di musik panggung tadi, biasanya lupa kecil hati. Jadi seniman ini kadang kita merasakan hal-hal yang sangat sensitif seperti itu. Jadi makanya kami dari awal pelantikan yang di rumah Pak Wali Kota pun kami sudah ingin menampilkan sesuatu atmosfer baru bahwa wadah dari Dewan Kesenian ini tidak memikirkan perorangan, tapi memikirkan seluruh nasib dan karya seniman yang ada di Kota Palembang maupun yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu yang kami bisa mulai karena ini baru 1 tahun. Kalau nggak curhat, kami sebenarnya bisa curhat juga Pak ya. Karena Dewan Kesenian Palembang kemarin kan ulang tahun 21 tahun. Nah kalau secara pribadi bisa juga curhat. Aku pribadi merasa seniman 20 tahun tidak diakui juga oleh Dewan Kesenian. Iya. 20 tahun ini aku tidak tahu kan, tidak diakui Dewan Kesenian, tidak diperhatikan biaya dan lain sebagainya. Ketika aku ulang tahun sudah 21 tahun dan banyak tamu juga sudah banyak melek loh, sudah 21 tahun loh Dewan Kesenian Palembang ini. Artinya iya, jadi artinya kita tidak mau membuat tradisi-tradisi yang akan berkepanjangan yang tidak ada jalan keluarnya. Kami ingin membangun intinya adalah satu, bahwa di Dewan Kesenian maupun teman-teman seniman ini butuh sebuah atmosfer pemersatu, butuh sebuah suasana kelembagaan yang memang bisa menyatukan, mensinergikan perbedaan-perbedaan, yang bisa menyatukan banyak pandangan-pandangan, yang bisa mengumpulkan ide-ide dan gagasan, dan bisa memaklumi kalau memang teman-teman ini ada yang ingin berprestasi dan ingin berkarya seperti apa yang akan dilakukan oleh Dewan Kesenian yang ada di provinsi ataupun di Kota Palembang. Nah, melanjutkan dari itu, kami juga ingin berpandangan kalau memang hari ini sebenarnya kayak apapun bentuknya, mau ada emosi, mau ada perdebatan, mau ada silang pendapat, sebenarnya yang mahal itu adalah pertemuannya lah ya. Yang mahal itu pertemuannya. Jadi kita tidak kasih urusan dengan perdebatan sama itu kita masing-masing, kita harus berpuasa dulu yang luar biasa, kita bisa ketemu lagi hari itu. Yang itu yang mahal ya. Nah, yang mahal lagi di hari Pak Opa kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, itu yang mahal ya kan? Ini bukti bahwa kecintaan Pak Opa terhadap seniman, tidak usah diragukan lagi ya, itu. Ini kalau tidak ada support, tidak dukung, tidak mungkin Pak Opa datang, itu lebih kayak gitu. Nah, ketika Pak Opa duduk di sini sampai sekarang pun masih ada di sini, artinya sudah tidak diragukan lagi terhadap dukungan baik pemerintah maupun secara personal Pak Opa di kehadiran Dewan Kesenian yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah, melanjutkan lagi pembicaraan dialog tadi, aku ingin diskusi saat ini ya. Kalau kita setiap kali pertemuan diskusi ini kita arahkan sebuah merumuskan maunya perorangan, maunya komunitas, tapi kita tidak coba mengkerucutkan sebuah narasi yang bagus untuk bersama-sama. Jangan sampai setiap kali ada pertemuan, setiap orang punya ide. Ada yang mewakili diri sendiri, ada yang mewakili komunitas, ada yang ecek-ecek bijak tapi nembak orang lain gitu kan, ecek-ecek bijak gitu, kami mendukung kebersamaan, nah tapi orang lain gitu, tapi orang lain tidak kebersamaan. Jadi maksud aku hal-hal kayak itu, cak mana caranya kita menghilangkan itu, cak mana setiap ada pertemuan, setiap ada diskusi, yang kita kumpulkan adalah narasi positif sama semangat yang tujuannya untuk meningkatkan value untuk seniman itu dewek, manfaat juga untuk pemerintah itu dewek, dan ini harus berkelanjutan. Yang utama itu kan berkelanjutan ya. Tapi kalau ada kendala kayak di atas sekali berpukul selesai, yang lain diri juga sebenarnya, tidak kasih kelanjutan juga. Ada seniman tadi protes, tidak pernah dijauh, tidak pernah dijauh, pakai injek jauh sekali, tidak lanjut dari gawi juga. Yang injek juga yang sudah, yang tidak injek protes lagi, karena seniman ini karena ada pandemi ini kita sempat mendata lah ya, jumlah seniman yang ada di Palembang ini deh, yang tinggal di domisili Palembang ini deh, jumlahnya luar biasa. Yang minta bansos yang dapat waktu bansos yang 800 lebih ya, 800 lebih. Kali kami gabung dengan dinas kebudayaan, hampir 3.000 ya, hampir 3.000 seniman yang ada di Palembang ini. Nah, cek mana yang kita berarti biasanya hampir kita berarti
sanggarnya Om Gatot atau sanggarnya Tia atau Abah atau audio set tadi atau yang baiknya kita tak perhatikan yang mana ya, artinya kita harus berpikir bijak juga kawan-kawan seniman, jangan sampai ada hal-hal yang bersifatnya kebijakan atau stimulan atau sebuah gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Kesenian baik kota atau provinsi maupun pemerintah ini menjadi seolah-olah kebijakan ini pilih kasih atau tebang pilih. Jadi harus bijaksana juga kalau memang membangun iklim kesenian, lebih dulu hati kita ya, ikhlas dulu. Jadi kita ini sama-sama. Jadi kata kita merasa ayah tidak diperhatikan, aku tidak apa. Kalau memang dia nak diperhatikan ya mungkin. Kalau tidak mampu mana kan diperhatikan. Yang ngumpul ya kadang tidak diperhatikan. Kalau sudah absen terus masih jom mano. Ada yang ngumpul, juga ganti-ganti ya, apalagi yang tidak ngumpul, gitu kan itu. Jadi logika aku harus kita balik lagi setiap kali ada pertemuan, mari kita bangun iklim kesenian ini, mulai dari bahasa diskusinya yang orientasinya semangat. Yang kedua, kalau kita mengumpulkan narasi-narasi untuk menyimpulkan atau merekomendasikan ke seniman maupun ke stakeholder dari bahasanya, itu narasi-narasi yang memang membangun, yang tujuan akhirnya adalah memberikan manfaat buat seniman itu sendiri dan memberikan manfaat buat pemerintah. Nah, balik lagi ke potensi seniman dan pariwisata, lebih baik kita kerucutkan lagi kepada pihak berkepentingan. Nah, lebih bermanfaat kepada pihak berkepentingan. Ya, seluruhnya bermanfaat kalau bicara seniman ini. Jadi balik lagi ke potensi seniman sama pariwisata, sebenarnya aku sebenarnya berilmunya dari Pak Ova kayak. Kalau bicara pariwisata ini tidak lepas dari 3A. Yang pertama aksesibilitas, yang kedua amenitas, yang ketiga atraksi. Nah, ketika kita bicara pariwisata ada 3A ini. Yang pertama akses, yang kedua amen, yang ketiga atraksi. Ketika pemerintah sudah menyiapkan akses yang bagus untuk kunjungan ke lokasi kita, ketika pemerintah sudah menyiapkan amenitas atau infrastruktur yang bagus untuk destinasi pariwisata kita, nah kita di bagian mana mungkin yang aku harus kerucutkan di sini bahwa seniman masuk di bagian atraksinya. Jangan sampai atraksi ini tidak diisi oleh seniman-seniman atau potensi atau pelaku seni yang ada di Sumatera Selatan ini. Jadi yang harus kita tingkatkan itu mendukung program pemerintah untuk memastikan kalau atraksi yang terakhir ini menjadi tulang punggung andalan pemerintah juga, bukan hanya pembangunan aksesnya, bukan hanya infrastrukturnya, cuma didukung juga dengan atraksinya, bahwa kita memiliki potensi atraksi yang tidak kalah menariknya dengan daerah-daerah lain. Nah, balik ke atraksi, kita diskusi panjang lebar lagi, kita banyak perdebatan tadi kata Yaibik Batang Hari 9, ketika luar namanya Batang Hari 9, itu bagusnya ya. Nah, kapan? Siap. Mau masih ingat apa lagi? Lagi loh, bicara Batang Hari 9, dengan yang namanya tari gending Sriwijaya. Nah, itu udah aku ngomongnya udah enggak. Nah, kalau kamu kayak iya, ngomongnya. Itulah yang aku sampaikan. Supaya ini jangan salah persepsi. Akhir tari gending Sriwijaya ditampilkan acara kawinan. Tari gending Sriwijaya cuma ditarikan Undigo. Nggak boleh. Bismillah, ya. Pakemnya penarinya, aku jelaskan nih. Tari gending Sriwijaya diciptakan oleh para pencipta-pencipta seni. Pertama, ngapa namanya tari gending Sriwijaya? Gending Sriwijaya, berarti keagungan Sriwijaya yang diangkat. Langsung dengan lagu, ya kan? Keagungan Sriwijaya diangkat. Langsung masuk penari. Keagungan itu dicirikan dengan apa? Di mana tepak dibawa oleh seorang putri. Di situ putri dikiaskan sebagai putri raja. Oke? Nah, kemudian putri raja ditemani oleh para dayang-dayangnya. Orang 8. Nah, 9 dengan putri. 9 penari ini menggambarkan Batang Hari 9. Ini karena yang pertama. Kedua, karena yang macamnya putri, rajo, yang namanya putri cantik, jangan sampai kepanasan dia. Karena biasanya narinya di luar. Makanya dipakai payung kerajaan, payung kebesaran. Nah, karena supaya penari-penari putri ini aman, dijago 2 orang pembawa tombak sebagai pengawal. Kalau nyago putri ada. Ini harus dipahami ini. Begitu agungnya tari gending Sriwijaya. Kemudian supaya lagu ini betul-betul agung dinyanyikan, maka harus dinyanyikan bukan pakai kaset.
dinyanyikan oleh penyanyi. Makanya tari Keding Surjaya ditampilkan 13 orang. 9 penari, 1 pembawa payung, 2 pembawa tombak, 1 yang menyanyikan lagu ini. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Ini pakem loh. Kemudian tari Keding Surjaya hanya boleh ditampilkan menyangkut para tamu kehormatan levelnya apa? RI 1, RI 2 atau duta besar. Karena duta besar adalah perwakilan negara. Jadi dia juga adalah raja atau kepala negara. Gubernur nggak boleh. Sekarang oke lah, mungkin ada beberapa saran kalau nak nunggu laju RI 1 kapan dari Kedinang Ari. Diturunkan levelnya selevel menteri. Karena menteri rajin datang ke Sumatera Selatan. Bumi Sriwijaya itu ada di mana 17 kabupaten kota. Jadi tari Keding Surjaya boleh ditampilkan di mana saja. Misalnya presiden datang ke Lubulingga, sambut dengan tari Keding Surjaya. Presiden datang ke Morenin, sambut dengan tari Keding Surjaya. Tapi kalau gubernur yang datang ke Pangaralang, sambut dengan tari Kepang, bukan tari Keding Surjaya. Gubernur datang ke mana ke Oku, baru aja sambut dengan tari Gending apa namanya, Gending Sepundang. Datang ke Oki, sambut dengan tari Pemuton. Datang ke Palembang, sambut dengan tari Tandai. Tidak boleh disambut dengan tari Keding Surjaya. Ini tolong diperhatikan. Jadi jangan lakukan itu. Pengantin masuk sambut dengan tari Keding Surjaya. Tidak solo. Ya kan? Jangan sembung dong, beli gerondong, jangan sembung dong. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alfa. Pariwisata Sumatera Selatan. Pada prinsipnya yang telah kami monitor dari paparan 3 orang narasumber dan juga beberapa masukan dari teman-teman, itu rasanya menambah nilai plus bagi kami di daerah untuk menyesuaikan dengan menyelaraskan apa yang sudah tertera di depan. Kalaupun boleh kami berkata di sana bahwasanya itu untuk menunjang. Nah, untuk menunjang ini tentu kita dari pengurus Dewan Kesenian yang ada di kabupaten daerah ataupun yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tentunya untuk ini menggapai suatu perencanaan yang baik, tentu kita akan melaksanakan saling tandangi. Kalau bahasa kami di daerah saling tandangi. Dewan Kesenian menandangi orang pariwisata. Orang pariwisata selalu memperhatikan para pelaku seniman yang berada di bawah. Nah, kalaupun kita sudah melaksanakan itu, sudah tentu akan mencapai atau menggapai suatu keseimbangan sehati dan seia sekata, kemudian saling turuti. Kalaupun ini tidak kita laksanakan, barang mustahil itu tidak akan dapat tercapai untuk menunjang program pariwisata. Nah, apapun yang telah dikatakan oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan, kalaupun boleh kami menoleh sesaat ke belakang, dari tahun 2014 ke belakang, rasanya Dewan Kesenian yang berada di kabupaten kota maupun di Sumatera Selatan memang nampaknya kurang diri. Nah, ini kalaupun bisa dan diinstruksikan kepada kepengurusan pariwisata, dinas pariwisata daerah yang ada di kabupaten kota, alangkah indahnya pegawai-pegawai di pariwisata itu kalau tidak 100% seniman, 50% menjadilah duduk di dinas pariwisata itu. Iya. Kalau Pak Alfa sempat kami berikan apresiasi sebenarnya luar biasa. PJ Bupati OI ini. Alhamdulillah ketika kami 2019 mewakili OI, beliau sempat menjulurkan amplop untuk kami. Mewakili. Betul. Ya. Beliau nanya ada uang jajan udah mati Pak gitu. Dikasih beliau amplop sekalian. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi kalau kita menoleh ke 14 ke belakang tempoh hari, rasanya kasihan juga seniman DKSS provinsi ini mano juga Dewan Kesenian Sumatera ini jarang tampil di Festival Sriwijaya. Nah, kalau Pak alhamdulillah semua luar biasa. Saya sempat tergugah kata beliau sudah dianggarkan sekian. Kalau banyak Pak kami sudah kita anggarkan di organisasi saat ini.
Mudah-mudahan kalaupun kita saling tandangi dengan pariwisata, orang pariwisata dengan Dewan Kesenian, insya Allah ini akan berjalan, tercapai suatu yang diharapkan penyelarasan tadi. Nah, kita sebagai seniman tentu harus banyak berbuat, kata Pak Alfa tadi, harus beraction, harus beraktif. Apapun yang dapat kita buat dulu. Dan insya Allah ada pun program orang di atas akan memperhatikan kita, dan insya Allah kita akan dibonceng oleh orang dinas pariwisata. Mudah-mudahan Dewan Kesenian Sumatera Selatan ini merupakan lipstick kalau kami daerahkan ini lipstiknya kabupaten, promosi budaya, promosi pariwisata, promosi seni yang ada di kabupaten. Ini lipstik kami sebagai pelaku seniman di Kabupaten Ogan. Akan tetapi kita semua tentu barangkali harus ada saling asuh, saling asih. Kalaupun kesemuanya itu tidak ada, barangkali nihil akan mencapai suatu kesempurnaan. Nah, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami tekankan, jika perlu diinformasikan kepada pengurus pemerintah daerah, orang Dewan Kesenian Sumatera Selatan, karena di daerah kami ini sudah ada 2 yang mengurus. Budaya itu balik ke dinas pendidikan, pariwisata balik ke pariwisata. Nah, kadang-kadang orang dinas ini ada program dan dewe, seniman kadang-kadang menjadi penonton. Coba diajak sama-sama, insya Allah. Itu mereka yang harapan kami. Terima kasih Kak Erwasan. Kami kawan seniman dari Dewan Kesenian Palembang sudah merencanakan memperjuangkan perda kesenian sama Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Kalau bisa Pak, DKSS sama provinsi juga, jadi pemerintah mengusulkan perda kesenian ke DPRD. Jadi sinkron ya. Jadi pemerintah mengusulkan ke DPRD dari provinsi, lagi kontak dengan Melong juga. Nah, kalau ini sudah terlaksana, mungkin itulah tujuan utama dari teman-teman seniman yang ada di sini. Kenapa harus ada perda kesenian? Karena seniman butuh payung hukum, seniman butuh jaminan kesejahteraan, seniman butuh keberlangsungan ide kesenian itu sendiri. Mungkin itu, Pak. Pak mohon izin Dewan Kesenian OI ingin foto bersama dengan Pak untuk laporan ke Bapak Bupati. Kesenian Sumatera Selatan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.